Iya, Bang Nusa masih di toko kita, masih bersama Profesor Jimli Asidiki. Prof, oke, tadi kita bicara mengenai akademisi, kemudian juga kita bicara mengenai aktivis. Nah, sekarang saya lihat nih, begitu ya, tadi jalan menuju ke kantor Prof sendiri, gitu ya, sudah ada poster-poster gitu ya. Ini mulai tertarik masuk ke politik juga, Prof? Ya, politik non-partai. Oke, kenapa nggak sekalian masuk partai? DPD, karena saya bukan orang partai. Oke, kenapa? Dan lagi pula kita harus memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Kalau di partai kan sudah banyak yang ngurusin, ya kan? DPD itu kurang, itu kan harus kita perbaiki dan kemudian kita angkat supaya dia lebih berguna dalam sistem demokrasi konstitusional kita. Oke, Prof, ada orang ya yang tadi begitu ya, kurang suka atau kurang minat untuk masuk ke partai politik, gitu kan, ada istilah politik transaksional. Oke, mahar sendiri. Profesor salah satunya dari itu? Ya, bukan begitu. Oh, enggak juga ya? Dalam demokrasi, maka pilarnya pemilu dan partai. Oke. Demokrasi tanpa partai itu bukan demokrasi. Ya. Demokrasi dengan partai tunggal itu bukan demokrasi juga. Kayak di RRC, partai cuma satu. Nah, demokrasi itu memerlukan kebebasan orang untuk berserikat. Nah, maka partai ya terpaksa oleh keadaan, oleh sistem akan banyak. Nah, tapi kalau terlalu banyak itu tidak terkontrol. Ya kan? Nah, jadi memang partai itu perlu dilembagakan, perlu diperkuat. Tanpa partai nggak bisa. Jadi kita perlu partai, jangan dimusuhi partai itu. Cuma orang seperti saya yang sudah kadung tidak berpartai, gitu ya, Bro? Ya sudah, kan jalur kita ada DPD. Karena ini kan ketokohan sebagai pribadi. Setiap daerah itu diberi hak untuk mengutus, kalau dulu kan utusan daerah 4 orang. Yang mudah-mudahan rakyat percaya dan Allah merestui, ya kan, insya Allah meridhoi, insya Allah. Nah, kita memperbaiki sistem kenegaraan ini melalui jalur DPD. Nah, gitu kira-kira. Menarik, Prof. Ini nyaleknya DPD DKI Jakarta. Dari Jakarta, dari Jakarta. Prof, bicara mengenai konstitusi, memang dijamin oleh konstitusi begitu ya, bahwa setiap orang sendiri memiliki haknya begitu ya, untuk memberikan aspirasi atau masuk dalam dunia politik sendiri. Tapi kalau kita bicara mengenai undang-undang, Profesor tahu, Profesor juga pernah di MK sendiri begitu ya. Untuk tadi nyalek aja, maksud saya nyapres. Kita ada parliamentary threshold. Kemudian di undang-undang kita, Profesor Jimli juga tahu begitu ya, tidak bisa menjadi capres independen sendiri begitu ya. Kemudian bagaimana tadi ya, kalau misalnya bicara mengenai karakter tokoh seseorang sendiri begitu ya, banyak anak-anak bangsa melihat bahwa calon-calon pemimpin bangsa, mungkin termasuk kalau saya melihat Profesor Jimli Asidik, one of them begitu ya, memiliki potensi dan karakter yang kuat sendiri. Tapi kalau tidak ada kendaraan politiknya, parpolnya, itu agak susah. Gimana, Prof? Iya, makanya kalau mau berniat politik harus masuk partai. Kemudian? Nah, tapi untuk jadi tidak semua orang punya bakat ke partai itu. Nah, saya udah kadung. Saya dari awal banyak yang nawarin ikut mendirikan ini, mendirikan itu. Tapi guru besar tata negara yang ya sudah terlalu banyak yang berpartai. Saya bilang nggak usah lah bagi begitu. Tapi alhamdulillah saya jadi dekat dengan semua partai. Jadi itu enggak ada masalah juga kan. Jadi ketika saya ditugasi, diberi amanat menjadi ketua MK yang pertama, jadi pendiri ya, the founding chief justice MK. Memang banyak kasus termasuk soal threshold segala macam yang kita putuskan. Itu maksudnya threshold partai, threshold presiden itu untuk menyederhanakan, untuk terlalu banyak partai, jangan terlalu semua orang mau nyapres. Nah, gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya apakah calon independen boleh? Nah, mulai dengan kepala daerah. Kepala daerah sekarang udah boleh, itu berdasarkan putusan MK juga. Jadi tidak harus melalui jalur partai politik. Kalau presiden bagaimana? Ya terpulang kepada undang-undang. Kalau di Undang-Undang Dasar belum diatur, di situ hanya diatur capres, pasangan capres diusung oleh partai atau gabungan partai. Betul. Seandainya ada pertanyaan, boleh nggak diusung bukan oleh partai? Itu kan? Boleh nggak yang bukan orang partai? Betul. Nah, secara teknis sekarang mungkin aja.
Karena seandainya threshold 20% ditiadakan, mungkin seandainya ini kan masih ya bisa saja karena dengan pengalaman yang sekarang, saya rasa semua partai tidak mendapat electoral benefit dari hanya 2 capres. Yang 2 capres ini hanya 3 partai yang mendapat manfaat. 1 PDIP, 2 Gerindra, ketiga PKB. Karena dipersepsi bahwa Pak Ma'ruf itu PKB. Partai yang lain nggak dapat manfaat. Nah, belajar dari pengalaman ini, mungkin mereka udah mikir nih semua partai mau menghilangkan itu threshold 20%. Kalau itu ditiadakan, maka bisa saja orang yang tidak punya partai nanti diambil, diusung oleh partai, bisa saja. Setelah lepas dari MK sendiri begitu ya, sebenarnya PT ini, parliamentary threshold ini, banyak keuntungan atau kerugian kalau untuk calon pemimpin gitu ya? Kalau untuk konsolidasi baik, supaya jangan semua orang merasa pantas lalu gila-gilaan nyapres sendiri-sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya pun, saya pernah ditanya, misalnya undang-undang mengatur ada calon independen selain yang sudah diatur di Undang-Undang Dasar, ada dimungkinkan calon yang di luar partai sama sekali diusung oleh misalnya ormas-ormas dengan syarat begini-begini yang ketat, misalnya, ya boleh aja asal undang-undang yang membuat. Tapi undang-undang yang buat kan partai. DPR partai ya. Nah, jadi nggak mungkin dong, Prof. Bukan tidak mungkin, mungkin. Cuma terserah kepada yang punya partai. Gitu. Prof. Kalau tadi bicara mengenai partai politik, ini menarik begitu ya. Sekarang kita bicara mengenai sosok Profesor Jimli. Dari seorang Profesor Jimli sendiri, arti kehidupan apa sih, Prof? Ya, kehidupan ini buku. Jadi kehidupan ini bacaan. Maka kita harus baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah ayat pertama turun dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca, ma'anawi qori, itu artinya yang disuruh Tuhan baca itu kehidupan. Jadi kehidupan ini kayak buku. Mari kita baca. Nah, jadi jangan hidup disia-siakan. Kita baca, kita pelajari, dan kemudian mana yang harus kita bertindak karenanya. Nah, itu sudah hasil bacaan kita yang mendalam terhadap realitas kehidupan. Nah, gitu. Cita-cita. Kalau tadi saya katakan Profesor juga sudah disebutkan banyak banget title begitu ya dari Profesor Jimli Ashidik begitu ya, mulai dari aktivis kemudian juga kelembagaan sendiri. Cita-cita Profesor Jimli begitu ya, yang misalnya kalau tadi catatan-catatan, nah belum dituliskan begitu ya dalam kehidupan Profesor Jimli, apa itu? Masih banyak. Masih banyak ya. Buku saya itu sudah, saya nggak tahu ada berapa guru besar yang sudah menulis buku lebih dari 20 gitu. Tapi saya sudah 65, tapi masih banyak lagi di komputer saya yang belum selesai bukunya. Nah, di kepala saya juga masih banyak. Jadi memang sebagian ide-ide itu ada yang saya tuliskan, sebagian yang saya usaha wujudkan. Nggak usah yang gede-gede urusan negara, urusannya kecil-kecil saya wujudkan, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Nah, jadi cita-cita saya pokoknya jadi insan yang berguna. Prof, masih kan kita lanjutkan, kita break lagi di toko kita, tetap bersama kami.